obat buat kita sekalian yang sedang menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, menghadapi persoalan hidup, menghadapi tantangan. Saudara, kita membutuhkan damai sejahtera yang menjadi obat buat kita sekalian. Saudara, silakan ditampilkan bagian khotbah ini supaya kita semua dapat memperhatikan step by step dari pemberitaan pada pagi hari ini. Ayat yang akan menjadi sorotan kita adalah di dalam Injil Yohanes nanti, saudara. Kita akan perhatikan pasal 21 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan itu, saudara. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23 itu bagian yang akan kita soroti pada kesempatan diberkati pagi hari ini. Nah, saudara, damai sejahtera adalah obat ketakutan. Nah, saudara, dari pembacaan teks sebentar kita akan menemukan ayat-ayat yang berbicara seputaran tentang damai sejahtera, bertalian erat atau berkaitan erat dengan peristiwa penampakan Tuhan Yesus Kristus, atau peristiwa di mana setelah Yesus bangkit dan kemudian dia menyatakan diri kepada murid-murid, maka salah satu berkat yang Yesus nyatakan atau berikan kepada murid-murid adalah damai sejahtera. Nah, saudara, saya hanya mau menyoroti teks Yohanes pasal yang ke-20 ini. Terlebih dahulu beberapa ayat akan menjadi dasar daripada pembicaraan saya ini. Silakan. Ya, ayat yang ke-19 mulai kita akan perhatikan teks ini dan kita akan membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 20 ayat 19. 1, 2, 3. Jadi saudara perhatikan di situ jelas teks kita mengatakan bahwa pada hari pertama minggu itu, ini saat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka berkumpul dan di suatu tempat yang pintu-pintu terkunci. Kenapa itu pintu-pintu terkunci? Karena itu ayat menjawab, mereka sedang ada di dalam ketakutan. Garis bawahi kalimat itu, kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut kepada orang-orang Yahudi? Karena rupanya berita yang sedang viral pada waktu minggu pertama itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah menimbulkan fenomena yang cukup besar di daerah Yerusalem, baik dari kalangan orang-orang Yahudi, bahkan juga dari kalangan tentara-tentara Romawi. Ada penuduhan bahwa mayat Yesus dicuri, mayat Yesus diambil oleh murid-murid, mayat Yesus, saudaraku, diambil oleh para pengikutnya. Itulah yang membuat sehingga orang-orang Yahudi kemudian bersama dengan tentara-tentara Romawi berniat untuk saudara mencari pengikut-pengikut Yesus. Karena mau mencari pengikut-pengikut Yesus ini, maka saudara terkasih di dalam Tuhan, mereka sama-sama semua murid-murid pergi ke satu tempat, di mana tempat itu mereka masuk ke dalam ruangannya dan pintu-pintu mereka kunci semua. Mungkin Petrus bilang sama Yohanes, mati kita sudah ini. Kalau sampai orang Yahudi tahu kita pun posisi, celaka kita. Yesus pun mayat susah ada lagi. Ini mau karmana ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi mereka tentu ada di dalam sebuah kecemasan yang mendalam, ketakutan yang mendalam karena situasi tersebut. Tetapi ketika dalam situasi itulah damai sejahtera Allah diberikan. Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera
bagi kamu. Karena itu hari ini saya berikan tema yang tadi kita sama-sama perhatikan di depan, bahwa damai sejahtera itu adalah obat bagi ketakutan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya di ayat 19, di ayat berikutnya kembali lagi disinggung tentang itu. Oke, tidak bisa diklik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat berikutnya lagi. Kembali kita menemukan kalimat yang serupa tentang perkataan Tuhan Yesus. Ayat 21 bersama jemaat kita membaca. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedua kalinya Yesus kembali lagi bicara tentang damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang pertama itu berkaitan erat dengan situasi sikon yang tadi kita sudah lihat. Karena adanya ketakutan orang-orang Yahudi, jadi membuat mereka takut. Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Situasi dan sikon yang membuat mereka kemudian menerima damai sejahtera itu. Tetapi yang kedua, Yesus kembali bicara soal damai sejahtera. Ini disebabkan dengan tongkat estafet pelayanan yang harus dilanjutkan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena murid-murid harus terus memberitakan Injil, murid-murid harus terus melayani. Tetapi sekarang mereka harus melayani tanpa Yesus sebagai guru mereka, sebagai pemimpin mereka. Ini juga tentu saudara membuat mereka ada di dalam ketakutan. Membuat mereka ada dalam ketakutan. Siapa yang nanti bikin mujizat? Antara botong ini Andreas, Simon, Petrus, saudara Filipus. Siapa yang kita akan pimpin kita? Siapa yang nanti khotbah? Siapa yang nanti WL? Siapa yang nanti saudara singers? Ini dong lagi tukar pikiran. Di saat itu mereka saudaraku lagi berpikir bagaimana harus kita melayani. Tapi di saat yang demikian Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah dua hal yang kita tidak boleh lupakan. Dan seringkali kita juga mengalaminya. Bahwa saudara, terkadang kita ini menghadapi situasi-situasi kehidupan, ya, seperti yang kita perhatikan di dalam teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sikon yang kadang-kadang berubah, itu membuat kita juga seperti ada di dalam ketakutan. Kita juga takut menghadapi keadaan yang ada. Entah itu mungkin karena situasi ekonomi kita, entah itu karena mungkin situasi keadaan kesehatan kita, entah itu karena situasi di sekitar kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Itu terkadang membuat kita ada di dalam ketakutan, saudara. Bagaimana saya bisa menghadapi persoalan ini? Bagaimana saya bisa menghadapi masalah ini? Bagaimana saya bisa keluar dari situasi ini? Sikon ini, itu seringkali menghantui kita. Itu seringkali mewarnai jalan hidup saudara dan saya, yang namanya masih manusia di dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya ulang lagi pernyataan ini, bahwa obat dari situasi yang kita hadapi itu hanyalah damai sejahtera. Apapun yang membuat kita takut, kalau ada damai sejahtera di sana, maka ada kekuatan. Kalau ada damai sejahtera di sana, maka kita mampu melewati situasi itu. Kalau ada damai sejahtera di sana, maka tidak ada sesuatu masalah pun yang berat untuk tidak bisa dilewati oleh setiap saudara dan saya. Amin. Nah, karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan damai sejahtera di dalam hidup kita sekalian. Apapun persoalan, apapun situasi, apapun keadaan kita hari ini, ingat baik-baik, yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Saudara, demikian juga hal yang kedua, bicara soal kita melayani Tuhan. Ya, semua kita ini diberikan tongkat estafet melayani. Dan tidak ada satupun saudara di antara orang Kristen yang tidak melayani Tuhan. Semua harus melayani. Dan terkadang di dalam kita mau melayani, itu juga muncul ketakutan-ketakutan. Wih, bagaimana ini nanti
Kalau Pak Pendeta kasih kepercayaan di saya bisa atau tidak, dan lain sebagainya, saudara. Bisakah saya ini menjadi saksi? Bisakah saya ini, saudaraku, pergi untuk menjadi berkat buat orang lain? Bisakah saya memimpin doa? Bisakah saya ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan di gereja? Itu seringkali juga membuat orang ketakutan. Dan jangan heran, ada sebagian orang yang ketakutan untuk melayani, akhirnya tidak mau setia dengan Tuhan, tidak mau saudara mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena pikir kalau nanti saya sungguh-sungguh, nanti saya melayani lagi ke mana. Saudara ingat baik, melayani itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Melayani itu diberikan bukan hanya kepada orang-orang tertentu atau mereka yang punya jabatan-jabatan di dalam gereja, majelis kah, pendeta kah, penatua kah, diaken. Bukan hanya itu, tapi semua orang Kristen diberi tugas yang sama untuk melayani Tuhan. Amin. Lo lihatin ayat ya, Roma 12. Saya mau kutip ayat ini dulu. Saudara perhatikan, kitab Roma pasal yang ke-12. Ya, saudara tolong dibantu baca mulai ayat yang keempat. Silakan dibacakan. Roma 12. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sampai situ. Dengarkan pembacaan ini. Sebab sama seperti kita ini satu tubuh, kita ini banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Artinya semua ada tugas. Tidak ada yang tidak punya tugas. Semua ada tugas, dan tugas itu beda-beda. Ayat 5 mengatakan, demikian juga walaupun banyak, kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Next, ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Jadi tidak ada orang Kristen yang bilang saya tidak ada karunia. Semua kita punya karunia yang berbeda-beda, saudara. Karena itu kita, saya tadi katakan, punya tugas untuk melayani. Tidak ada yang tidak melayani Tuhan. Semua kita harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Justru kalau kita menjadi jemaat yang tidak melayani, itu sama seperti yang dikatakan oleh Kristus Yesus ke dalam perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang mempunyai talenta tapi dia kubur. Ada orang yang punya kemampuan, ada orang yang punya karunia, tetapi dia tidak melibatkan itu. Karena apa? Karena takut. Kalau saudara baca kitab Matius pasal 25 ini, Injil Matius 25 ini tentang perumpamaan talenta, itu orang kubur karena dia takut. Dia malas, dia tidak mau mengerjakan bagian itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ingatlah baik-baik, jangan sampai ketakutan-ketakutan itu membuat saudara tidak melayani Tuhan. Ketakutan-ketakutan itu membuat saudara tidak terlibat di dalam pekerjaan Allah. Jangan, kita membutuhkan damai sejahtera Allah yang memampukan kita untuk menunaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sesuai dengan kapasitas, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu saudara hanya sekedar pelayanan-pelayanan yang sederhana, pelayanan-pelayanan yang kecil, pelayanan-pelayanan yang Anda anggap bahwa ini sebuah pelayanan yang tidak dipandang orang, tetapi kalau itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh damai sejahtera. Karena Alkitab menjanjikan orang-orang yang melakukan setiap pelayanan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Amin. Nah, ini adalah poin yang kita tidak boleh lupakan. Jadi sekali lagi, apa yang menyebabkan kadang-kadang kita takut seperti murid-murid? Satu, sikon, masalah, situasi, kondisi yang ada di sekitar kita yang tidak mendukung kita, itu seringkali membuat kita ada dalam ketakutan. Tetapi juga yang kedua, terkadang karena begitu beratnya tugas pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap orang, itu membuat kadang ada banyak orang yang tidak mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, bagaimana supaya damai sejahtera itu kita peroleh, sehingga ketakutan itu lenyap,
Sehingga kita waktu dalam situasi kondisi apapun kita tegar, kita mampu menghadapi. Sehingga saudara kita tidak mundur dari pekerjaan Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap mengiring Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita akan soroti secara mendetail pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, supaya kita beroleh damai sejahtera, maka tidak lain kita butuh kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita butuh Yesus hadir. Kita tidak butuh uang hadir, saudara. Kita tidak butuh yang lain hadir. Sebab yang lain bisa hadir tapi tidak bisa kasih kita damai sejahtera. Yang lain bisa hadir tetapi tidak bisa memberikan damai sejahtera yang kekal, yang sempurna. Kalau toh ada damai sejahtera yang kita bisa peroleh selain dari Yesus, itu damai sejahtera palsu. Itu damai sejahtera yang sementara. Itu damai sejahtera yang semu. Itu damai sejahtera yang hanya sekedar membayang-bayangi hidup saudara. Tetapi kalau Yesus hadir di dalam saudara dan saya, Dia memberikan kepada kita damai sejahtera tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Yesus berikan itu mengalahkan setiap ketakutan. Sehingga orang tidak akan takut, orang tidak akan gentar di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena ada damai sejahtera Allah yang hadir di dalam hidupnya. Bukan berasal dari dunia ini, tapi damai sejahtera itu berasal dari sorga, dari Yesus Kristus, Sang Pemilik damai sejahtera itu. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat ini, Yohanes 14 ayat 17, ayat terkenal buat kita sekalian. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Baik, dibacakan buat kita sekalian Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 27. Ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gerisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu tidak sama seperti damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau Yesus hadir itu Dia kasih kita damai sejahtera. Sehingga kita tidak akan takut menghadapi situasi yang ada. Ada begitu banyak orang takut sekali, saudara, dengan keadaan hari-hari ini. Pergaulan anak-anak bikin dia ketakutan. Ya saudara. Aduh, nanti saya buang anak ke mana? Nanti saya buang anak ke mana? Anda butuh damai sejahtera, ya. Dan untuk damai sejahtera itu Yesus harus hadir dalam hidupmu. Tanpa Yesus kau takut, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketakutan itu akan menghantui saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bedakan ya antara menjaga dengan takut itu beda. Ya saudara. Orang kalau menjaga dengan takut itu beda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kalau saudara kita temukan di dalam dunia ini, dunia sekuler, ya, menjaga dengan takut menghadapi sesuatu itu beda. Saudara lihat ya, kalau misalnya orang bilang siaga satu, siaga satu itu artinya saudara sesuatu yang memang betul-betul akan terjadi, yang menakutkan akan terjadi. Makanya siaganya luar biasa, saudara. Tetapi kalau cuma menjaga, ya santai-santai begini saja. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Ya santai saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kekristenan ini, ingatlah baik-baik. Sebenarnya kita bukan ada di siaga satu. Kita ini menjaga saja. Karena yang bisa saudara melakukan segala sesuatu secara ketat itu hanya Tuhan. Kita tidak mampu, saudara. Kita ini hanya terbatas pada mata pandangan kita, saudara, pada penglihatan kita. Itu kemampuan kita. Jadi kadang-kadang ketakutan kita berlebihan. Ketakutan kita membuat ruang gerak kita menjadi sempit. Ketakutan itu membuat justru kita akhirnya tidak bisa melakukan sesuatu. Ketakutan itu membuat kita akhirnya tidak bisa melihat hal-hal yang baik ke depan. Saudara, karena itu ingatlah baik-baik, orang Kristen tidak boleh tinggal di dalam ketakutan. Kita membutuhkan damai sejahtera untuk dapat
maju, untuk dapat berjuang, untuk dapat melewati setiap persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Amin. Coba saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu COVID-19 itu kita semua ketakutan. Ya. Kalau kita semua ketakutan hari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa mungkin kita semua banyak yang mati. Kenapa mati? Kemungkinan mati bukan karena kena COVID, tapi mati karena kelaparan. Ya sudah, mau pergi keluar takut nanti kena rawa ini, kena rawa itu, kena. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya kita bikin kita pun diri terpenjara, saudara. Nah kalau sama ke zaman Elia nabai, waktu kita di dalam rumah Tuhan kirim langsung burung gagak datang, titi 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 titi, lalu saudara burung gagak toki pintu tak tak, bawa beras sekarang, bawa lauk pauk. Nah itu enak. Persoalannya saudara terkasih dalam Tuhan, itu kasusnya terjadi di zaman Elia, kita tidak alami. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada, saya belum dengar kesaksian waktu COVID itu ada burung gagak yang antar makan ke seorang. Tidak ada, saya belum dengar kesaksian waktu saudara COVID itu tiba-tiba ada anjing atau ada siapa yang datang saudara untuk membawa makanan kepada kita. Toh manusia kita tidak berani ketemu toh. Saudara, kadang-kadang ketakutan itu membuat kita punya ruang gerak menjadi sempit. Yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, saudara, kita akan melewati setiap situasi, kondisi yang ada. Bayangkan kalau itu damai sejahtera tidak ada, ikan 153 ekor yang potong subahas minggu lalu, itu tidak akan didapat. Kenapa? Karena tinggal dalam ruang tertutup, tak kunci di dalam. Siapa yang mau datang kasih ikan? Tapi ketika damai sejahtera Allah hadir, ketika damai sejahtera Allah diberikan, mereka keluar dari ruangan tertutup itu, mereka keluar dari ruangan terkunci itu, mereka pergi ke danau Tiberias, mereka cari ikan, mereka mulai menjala ikan, dan di sanalah berkat Tuhan dinyatakan buat setiap mereka. Ada amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini tidak boleh diwarnai dengan ketakutan. Kita butuh yang namanya damai sejahtera. Tapi saya ulang, damai sejahtera tidak bisa hadir kalau Tuhan Yesus tidak hadir di dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus harus hadir dalam hidup kita sekalian. Makanya dalam teks ini jelas, ayat yang ke-19 mengatakan pada waktu itu, pada waktu di mana mereka sedang ada di dalam ketakutan itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Datanglah Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau menggali kata datanglah Yesus. Apa makna kata datanglah Yesus di dalam teks ini? Kata datanglah Yesus dalam teks ini ditulis dengan kata erchomai. Sama-sama sebut, 1, 2, 3. Erchomai. Itu ditulis dalam bentuk future. Bentuk future itu artinya bentuk masa depan, ya. Jadi ketika Tuhan datang itu bukan hanya untuk masa sekarang. Tuhan tidak hanya datang untuk waktu itu. Tuhan tidak hanya datang untuk waktu 1-2 bulan ke depan, tapi Tuhan datang untuk masa depan. Tuhan datang untuk memberikan kemajuan. Tuhan datang untuk memberikan sesuatu yang pengetahuan yang meningkat. Itu erchomai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah beda kalau Yesus datang dengan pejabat datang atau dengan uang yang datang. Itu beda. Karena uang datang tidak memberi masa depan buat kita, tidak beri kemajuan terhadap hidup kita juga. Sementara uang kan akan habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya nonton film, ya saudara, suaminya ini waktu masih hidup, saudara, dia kerja keras, masih bujang kerja keras dan hartanya banyak sekali. Tapi waktu dia menikah, saudara terkasih dalam Tuhan, dia ajar rumah tangganya, suami, istri, anak-anaknya hidup di dalam keterbatasan, hidup dalam kesederhanaan, tinggal di rumah kecil, saudaraku, pokoknya makan apa adanya, ya saudara. Suatu kali kelak beliau ini mati. Tapi waktu dia mati,
istrinya sekarang sedih, takut karena anak 3 orang, saudara. Anak 3 orang, lalu ini anak 3 orang, mau kasih makan apa, mau kasih sekolah bagaimana? Karena sekali lagi, yang bisa memberi nafkah buat mereka selama hidup suaminya. Kerja serabutan. Padahal suaminya ini menyimpan harta yang berlimpah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, mau jual rumah, tiba-tiba pengacara datang. Lalu saudara pengacara itu bilang begini, kami datang. Begitu datang istrinya kaget. Istrinya bilang, jangan ambil ini rumah. Kalau suami saya punya utang. Bukan. Suami ibu tidak punya utang. Tapi suami ibu sudah menitipkan wasiat. Ya. Suaminya ternyata selama masih hidup sudah rekam. Setiap hari dia rekam, saudaraku. Rekam video untuk istri dan anak-anaknya. Jangan takut miskin. Video yang pertama. Ya. Karena kita punya harta berlimpah. Jadi kalau kalian takut, ingat. Ada harta yang berlimpah. Jadi sekarang ikut saja ini petunjuk pengacara. Kamu pergi ambil uang di bank. Dan nikmati hidup sepuas-puasnya. Saudara, waduh mereka senang. Cair pertama 300 juta. Saudara, wah mama tua mulai beli perhiasan. Pokoknya dan tiba-tiba jadi kaya raya. Saudara, uang 300 juta habis. Begitu habis saudaraku pengacara datang lagi. Putar video yang kedua. Itu bapak tua omong di video. Dia sudah meninggal tapi di video dia seputar. Saya tahu uang 300 juta sudah habis bukan? Jangan takut katanya. Masih ada lagi. Ya saudara. Maka dikasih lagi uang sebesar 30 miliar. Saudara. Jadi tadi 300 juta sekarang naik 30 miliar. Karena lihat uang 30 miliar. Wih mama tua lebih gelap mata lagi. Mama tua saudaraku mulai sombong, beli mobil, beli rumah, beli segala macam. Sampai satpam di toko pun dia beli, datang jadi satpam di rumah. Ya. Karena dia bilang itu satpam, lu digaji berapa? Saya akan gaji lu 2 kali lipat. Ya saudara. Tapi mereka tidak investasi apa-apa. Anaknya kuliah di perguruan tinggi yang hebat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu dalam perjalanan uang semakin hari semakin menipis karena mamtua royal, mamtua poya-poya, panggil semua orang miskin, bagi-bagi doi. Saudaraku yang diberkati tiap hari orang penuh di halaman rumahnya. Karena dia rasa uang 30 ini habis masih ada lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahu-tahu setelah habis uang 30 miliar, pengacara datang buka video yang terakhir. Waktu video yang terakhir itu suaminya menangis. Saya tahu mama dengan anak-anak foya-foya semua uang. Dan uang yang 30 miliar itu uang terakhir dari bapak. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya mereka mulai bangkrut pelan-pelan. Saudara, emas dong mulai jual kembali. Semuanya saudaraku kembali habis. Dan kembali lagi ke rumah miskin mereka yang semula. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang menaruh pengharapannya kepada hal yang sementara. Saudara yang terkasih, saya ketika nonton ini film, saya bilang, wih betul. Ternyata tidak ada yang bisa kasih kita masa depan penuh pengharapan. Uang sebanyak itu pun, saudara lihat, habis begitu saja. Saya dengan istri bilang begini, mam tuh pun bodoh lah. Coba dia beli amis sapi 30 ekor, kok piara. Apa buka toko, kok apa? Ya kadang-kadang harta itu membutakan orang. Harta itu membuat orang tidak ingat lagi bagaimana dia harus berkarya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ingin sampaikan, kalau Yesus yang datang, dia beri masa depan buat saudara dan saya. Kalau Yesus yang datang, dia beri kemajuan dalam hidup saudara. Kalau Yesus datang, dia tidak hanya memelihara saudara hari ini, tapi sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang menarik, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingat, Anda dan saya ini kita membutuhkan Tuhan Yesus setiap hari. Karena damai sejahtera yang Yesus berikan itu dapat melenyapkan ketakutan. Karena dalam damai sejahtera itu ada masa depan, ada kemajuan, ada pengetahuan. Itu orang Kristen yang beroleh damai sejahtera. Jadi orang Kristen kalau ada damai sejahtera, Anda tidak usah takut. Masa depan ada di tangan Tuhan. Ya, masa depan ada di tangan Tuhan, tidak usah takut. Kalau kita ada damai sejahtera, tidak usah takut. Tuhan pasti bawa kita maju. Karena itu janji Tuhan. Karena yang kita peroleh damai sejahtera dari Tuhan tuh
Bukan damai sejahtera semu, bukan damai sejahtera ini hari sah. Jadi mau tempuh hidup itu akan maju. Maju secara rohani, maju secara jasmani juga Tuhan pasti akan buat maju. Tuhan kasih tambah-tambah pengetahuan buat saudara dan saya. Sehingga hidup kita tidak akan jadi Kristen yang ada di dalam ketakutan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dunia boleh berkata ini dan itu, tetapi kalau kita punya damai sejahtera dengan Allah, kita akan melewati semuanya. Karena itu tiap hari ingat baik-baik, biarkanlah Tuhan datang di dalam hidup saudara dan saya. Mintalah Tuhan selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Erkomai. Kalau tidak erkomai, aduh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasihan kita, hidup kita ini hanya melihat hal-hal yang sementara adanya. Jangan, pikirkanlah sesuatu yang jauh ke depan. Dan itu butuh kehadiran Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana kita beroleh damai sejahtera? Yang kedua, selain kita bicara soal kehadiran Yesus atau kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, damai sejahtera itu hanya bisa hadir kalau kita melihat Yesus. Saudara, tanpa melihat Yesus, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup ini. Yesus datang, dia memberikan masa depan, kemajuan buat kita. Untuk setiap hari kita melihat, see to Jesus. Lihat kepada Yesus, arahkan pandanganmu, fokusmu hanya kepada Yesus. Lihatlah Yesus. Sebab waktu Anda melihat Yesus, Anda tidak akan kekurangan damai sejahtera. Justru ketika Anda saya melihat kepada Yesus, kasih damai sejahtera Allah itu melimpah di dalam hidup kita sekalian. Mari kita baca teks ini, Yohanes 20 ayat 20-21. Mari dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu ayat 21, 1-3, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan, kapan itu sukacita dan damai sejahtera datang? Ketika murid-murid melihat Yesus, melihat Tuhan. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah tangannya yang berbekas paku. Yang mereka melihat adalah, saudaraku, ini penebusan Kristus. Yang mereka lihat adalah pengorbanan Yesus. Mereka tidak lihat lagi hanya sekedar berkat-berkatnya, tapi mereka melihat lebih jauh tentang bagaimana Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Tangan yang berlubang paku itu menunjukkan sekali lagi pengorbanan Kristus bagi murid-murid. Dan saudara, kalau kita bicara soal kata melihat Yesus di dalam teks ini menarik, ya. Karena kata melihat Yesus di dalam teks ini dipakai kata eudo. Eudo itu artinya melihat untuk mengerti. Jadi begitu lihat Yesus pun tangan berlubang paku, dong masuk eudo, mengerti. Waduh, ini bab tua yang mati buat botongin. Dia yang dipaku, dia yang disalib, dia yang adalah Tuhan. Makanya saudara, waktu Thomas berkata kepada Tuhan, kalau engkau adalah Tuhan, coba berikan saya, kamu punya tangan supaya lambung, supaya saya cucukkan jari saya. Ketika dia menyucukkan jarinya, dia dia melihat, wah ini betul Yesus. Dia mengerti, dia mengenal, dia mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus pernah berkata dalam surat Filipi pasal yang keempat, ya saudara, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Paulus menghendaki mengenal Yesus? Karena orang kalau mengenal Yesus, tambah hari tambah mengerti tentang Yesus, tambah hari tambah mengetahui tentang Yesus, itu damai sejahtera dari Allah itu akan berlimpah dalam hidupnya. Saudara, itu damai sejahtera Allah itu akan tinggal di dalam hidupnya. Sukacita dari Allah itu akan hadir di dalam hidupnya. Kalau dia melihat Yesus, kalau dia mengenal, mengerti tentang Yesus, mengetahui Yesus. Tapi kalau orang tidak mengenal Yesus, ya susah. Paling sebatas lagu yang dia biasa nyanyikan.
Iring dikau saja Tuhan dalam susah. Ayo menyanyi sah. Tapi son memang arti, son kenal Yesus. Kita iring Tuhan, melihat Dia, mengerti Dia, mengenal Dia. Itu yang harus kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semakin kita mengenal Yesus, damai sejahtera bertambah. Semakin kita mengenal Yesus, saya ulang lagi saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita Allah akan melimpah dalam hidup saudara. Semakin kalau saudara mengenal Yesus, damai sejahteranya tidak akan pernah berkesudahan. Karena saudara bicara tentang Yesus, bicara soal kebangkitannya, bicara soal penebusannya, bicara soal kemahakuasaannya, bicara soal bagaimana Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Allah. Nah, bagaimana kita mau ada dalam ketakutan kalau tiap hari kita tahu Yesus itu demikian, ya? Tapi kalau kita tidak kenal Yesus, kan waktu masalah situasi sikon datang menghantam hidup kita, ya kita tidak kenal Yesus, ya kita tambah takut. Aduh, ini karmana, ini hidup sudah jadi apa? Saudara yang terkasih, ini beta mau bikin karmana, apa yang harus beta kerjakan? Saudara, karena memang sekali lagi kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan di dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, tadi malam saya masih WA seseorang. Saya bilang begini, saya ini tidak takut sedikit pun harta hilang dari dalam hidup saya. Saudara, tidak pernah takut. Saudara, karena saya pikir hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Jadi harta yang Tuhan percayakan itu sementara juga tuh, saudara. Bikin apa takut? Besok akan takut kehilangan sesuatu apapun dalam ini hidup. Justru yang beta mesti takut kalau kehilangan Yesus. Tapi kalau cuma kehilangan harta, ya paling 1-2 hari sedihlah secara manusia. Tapi itu tidak akan membuat damai sejahtera Allah itu hilang. Karena saya mengerti kalau Yesus izinkan itu terjadi, berarti Yesus punya rencana yang baik. Kalau Yesus izinkan sesuatu terjadi, maka tidak mungkin Yesus tidak punya rencana yang lain buat kita. Dia selalu punya rencana yang terbaik, bukan? Saudara, selagi kita sungguh-sungguh mengerti tentang Dia, mengenal tentang Dia, memahami tentang Dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak memahami Dia, ya susah. Kita akan cap, kita akan bilang Tuhan sonebai, kita akan marah-marah Tuhan, kita akan sungut-sungut dengan Tuhan, kita akan benci Tuhan. Ya karena memang kita tidak mengenal Dia, kita tidak memahami tentang Tuhan, kita tidak melihat Tuhan. Itu membuat kita tidak ada damai sejahtera di dalam hidup itu. Nah karena itu saya ulang lagi, Yesus datang untuk memberikan masa depan. Tapi begitu Dia datang, Dia mau mata kita terbuka. See to Jesus. Lihatlah kepada Yesus. Eudom. Perhatikan Dia. Kenali Dia. Ini loh saya nih. Saya ini loh yang sudah mati nih. Yang ini nih tangan ada lubang nih. Ini beta nih. Ini beta belum berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau semua orang melihat seperti Thomas melihat, seperti murid-murid melihat, semua kita melihat demikian, maka tidak ada satupun yang takut menghadapi situasi apapun, karena ada Tuhan yang memberikan jaminan buat kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya kasih kesimpulan yang kedua. Damai sejahtera yang Yesus berikan dapat melenyapkan ketakutan. Karena dalam damai sejahtera itu kita semakin mengenal, mengerti, dan mengetahui tentang Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi di dalam damai sejahtera Yesus berikan itu karena kita lihat Dia. Kita tambah mengenal Tuhan. Kita tambah mengerti Tuhan. Kita tambah mengetahui tentang Tuhan. Jadi damai sejahtera kita tidak boleh hilang. Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita beroleh damai sejahtera yang datangnya dari Kristus? Saudara, damai sejahtera itu akan kita terima kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, the Holy Spirit. Kalau kita menerima itu kuasa Roh Kudus, the power of Holy Spirit,
kekuatan kuasa Roh Kudus itu kalau hadir dalam hidup saudara dan saya, itu pasti ada damai sejahtera. Makanya saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas 22. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara diberkati Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Next, ayat 23. 1:23. 1:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maksudnya apa ini ayat? Maksudnya ini adalah kuasa Roh Kudus itu, yang kita kalau sudah peroleh, saudara, maka itu adalah suatu kekuatan yang memampukan seseorang. Ya, bukan berarti kita ini jadi pengampun dosa, tidak. Ya, saudaraku, bukan berarti kita ini yang jadi penebus, bukan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ada kuasa dari perkataan kita, ada kuasa dari pernyataan kita, karena Roh Kudus itu hadir di dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu yang memberikan jaminan damai sejahtera buat semua kita. Saudara lihat, ini kalimat yang diucapkan, terimalah Roh Kudus juga, ditulis dalam bentuk future. Sekali lagi ini bentuk masa depan. Artinya kuasa yang dijanjikan di hari Pentakosta. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dari kata lambano yang ditulis dalam bentuk future, itu artinya kuasa yang dijanjikan di hari yang akan datang, Pentakosta. Jadi waktu Tuhan kasih terimalah Roh Kudus itu bukan berarti Roh Kudus nanti datang nanti datang lagi di Yerusalem, bukan. Tapi ini janji. Ini adalah sebuah kalimat yang mau meneguhkan kamu akan terima kuasa Roh Kudus, bahwa di hari Pentakosta nanti Roh Allah akan turun. Dan waktu Roh Kudus itu turun, demikianlah terjadi. Saudara, bagaimana gereja mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Murid-murid mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, makanya saudara, orang-orang Pentakosta, karismatik, kita semua yang hadir, kita harus bersyukur ini. Ya, kita ada di dalam gereja yang namanya Pentakosta karismatik. Harusnya kita lebih meyakini akan pekerjaan kuasa Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan sampai kita ada di gereja Pentakosta, tetapi justru kita tidak Pentakosta. Kita justru tidak mengalami kuasa Pentakosta itu. Hadapi masalah sedikit-sedikit cengeng, ya saudara. Tapi kalau tidak ada masalah, sukacitanya minta ampun. Itu namanya Pentakosta palsu. Jadi waktu tidak ada masalah, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Keren. Tapi begitu ada masalah, bukan lagi tiba saatnya. Ya sudah, bukan tiba saatnya kami berkumpul bersama, maksud saya. Tiba saatnya kami berpisah bersama. Saudara, bukan kumpul lagi, berpisah bersama. Itu Pentakosta palsu. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena tidak ada. Saudara baca kalau ayat-ayat hari Pentakosta kan, Kisah 2 ayat 40. Tolong bantu baca itu ayat 40 apa 1 apa 2. Silakan. Kisah 40 Kisah 2 ayat 40 apa 1 apa 2. Oke, silakan dibaca. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. 40 duluan. 42. 40 duluan. 40 duluan dibacakan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara baca ayat Petrus mengecam, bukan menjilat, mengecam. Kata mengecam itu menjadi penting, itu berarti kata yang cukup keras. Jadi bukan bilang mari, itu kata mengecam dipakai kata itu. Jadi bukan ajak pelan-pelan, ini ajak yang paksa. Lu mau bertobat ke sana, lu mau melayani Tuhan ke sana, lu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Itu yang Petrus pakai.
mengecam. Kamu mau baptis atau tidak? Atau kamu mau jadi Kristen-Kristen saja? Atau kamu mau jadi dengar saja firman Allah? Mau tidak menyerahkan diri? Mau bertobat tidak? Wih, Petrus kecam. Tapi setelah Petrus kecam, apa yang terjadi? 41. Lihat. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira. Wah, dong Sone tolak itu kata-kata. Ini karena ada Roh Kudus ini. Saudara, kalau Roh Kudus kuasai orang, kuasai hati kita, meskipun itu kata-kata kecaman, orang mau taat, orang mau memberi hidup, orang mau terima itu kata-kata. Saudara, dan lo bilang, iya PU, baptis potong sudah. Potong mau bertobat ini hari. Setelah itu apa lagi yang terjadi? 42, silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat, dan akhirnya mereka berkumpul dan selalu berkumpul tiap hari pecahkan roti, bersama berdoa, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Itulah orang-orang yang terima kuasa. Dan saya percaya waktu kuasa Roh Kudus itu diberikan, damai sejahtera ini melimpah atas mereka. Karena damai sejahtera ini melimpah, membuat mereka terus digerakkan Tuhan, membuat mereka terus ada di dalam persatuan, persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Karena ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, ya susah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu hari ini saya mau ajak kita semua dengar firman Allah ini. Betapa pentingnya kita menerima kuasa dari Tuhan. Setelah kita merayakan hari Kamis nanti, hari kenaikan Tuhan Yesus, ingat, kita ada doa 10 malam kembali di gereja ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk beroleh damai sejahtera. Jangan lewatkan hari-hari doa ini, saudara. Sekali lagi, kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta Tuhan, terus bawa saya mengalami kuasa itu. Terus bawa saya tinggal di dalam kuasa itu. Kita minta Tuhan di dalam doa kita selama 10 malam. Doa dan puasa. Saudara, dan kita percaya kita akan beroleh kekuatan dari Tuhan. Kita akan beroleh, saudaraku, bagaimana Tuhan memberikan damai sejahteranya berlimpah atas hidup kita. Lambano, kuasa yang dijanjikan di hari Pentakosta. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini, sehingga hari lepas hari biarlah damai sejahtera yang Yesus berikan dapat melenyapkan ketakutan. Karena damai sejahtera itu kita dapatkan dari kuasa Roh Kudus yang ketiga. Dan kesimpulan buat kita hari ini, ingat, resep untuk tidak tinggal dalam ketakutan adalah memiliki damai sejahtera dari Allah. Kalau tidak mau takut menghadapi apapun, maka sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali damai sejahtera yang daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Singers, kita akan bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Haleluya.